Halo guys, perkenalkan aku Asila Maisa Fatihah dari Prodi Hubungan Internasional semester 3. Di video ini aku mau bahas salah satu isu penting dalam politik kawasan kita. Dan jujur ya, topik yang mau aku bahas kali ini tuh lumayan berat tapi menarik banget gitu, karena nyambung langsung sama kondisi kawasan kita sendiri. Jadi di video ini aku bakal ngomongin soal kudeta Myanmar tahun 2021 dan gimana ASEAN meresponsnya. Tapi aku bakal lihatnya dari sudut pandang konstruktivisme sosial, biar kita bisa ngerti konflik normanya, bukan cuma politik praktisnya aja. So, let's get into it. Jadi kita mulai dari konteks dulu. Pada 1 Februari 2021, Myanmar mengalami kudeta militer yang langsung menghentikan proses demokratisasi yang udah berjalan hampir 1 dekade. Para pemimpin sipil termasuk Aung San Suu Kyi ditahan, dan sejak itu situasinya jadi makin memburuk dengan kekerasan terhadap warga sipil dan konflik bersenjata yang meluas. Nah, yang bikin ini jadi isu besar adalah posisi ASEAN sebagai organisasi yang sebenarnya punya misi menjaga stabilitas kawasan. Dunia internasional memperhatikan banget apakah ASEAN bakal bertindak atau tetap berpegang pada The ASEAN Way, yang isinya salah satunya adalah prinsip non-interference, alias nggak ikut campur urusan dalam negeri negara anggota. Masalahnya, krisis Myanmar ini bikin benturan antara prinsip tradisional non-interference dengan tuntutan baru untuk jaga kredibilitas regional, terutama soal demokrasi, good governance, dan hak asasi manusia. Dan penelitian ini basically mau lihat gimana ASEAN merespons krisis itu lewat kacamata konstruktivisme sosial, khususnya soal konflik norma dan negosiasi identitas kolektif mereka. Fokus utamanya ada di 5 Points Consensus atau 5PC. Kalau pakai konstruktivisme, kita percaya bahwa kepentingan negara itu nggak cuma tentang hal-hal material kayak militer atau ekonomi, tapi dia juga dibentuk oleh shared idea, norma, dan identitas. Jadi dunia internasional itu sosial, bukan otomatis. Dalam konteks ASEAN, ada 2 elemen normatif yang paling penting. Pertama, norma kedaulatan dan non-interference, yang udah jadi DNA ASEAN gitu. Kedua, norma kredibilitas regional yang makin kuat, seperti perlindungan manusia dan demokrasi. Nah, respons ASEAN bisa dilihat lewat 2 mekanisme normatif. Yang pertama, norm conflict, yaitu benturan antara 2 norma tadi. Nah, yang kedua, disosialisasi, yaitu proses ketika organisasi menjauhkan atau menekan aktor yang melanggar norma komunitas. Dan Myanmar jadi contoh jelas banget untuk ini gitu. Waktu 5PC disepakati pada April 2021, itu bukan cuma dokumen teknis ya, tapi kompromi normatif. ASEAN ingin tetap pegang non-interference tapi juga nggak mau dianggap pasif gitu. Makanya 5PC isinya hal-hal yang aman aja gitu, kayak stop kekerasan, nilai konstruktif, dan utusan khusus. Tapi nggak ada kecaman langsung atau tuntutan segera untuk bebaskan tahanan politik. Setelah junta nggak menunjukin komitmen pada 5PC, ASEAN mulai ambil langkah yang lebih tegas, yaitu membatasi partisipasi politik Myanmar dalam KTT tingkat tinggi. Ini adalah bentuk desosialisasi, di mana organisasi mulai menjauhkan aktor yang melanggar norma komunitasnya. Langkah ini punya makna penting nih secara konstruktivis. ASEAN sedang menetapkan batas baru, yaitu bahwa keanggotaan politik penuh itu nggak otomatis, tapi harus sejalan dengan norma dasar komunitas, terutama soal kemanusiaan. Ini menandai perubahan identitas ASEAN yang tadinya unconditional, sekarang jadi lebih normatif. Selain itu, langkah ini juga membentuk performatif ASEAN untuk menunjukkan ke aktor internasional seperti AS, Uni Eropa, PBB, bahwa mereka masih relevan gitu. Tanpa tindakan, ASEAN bisa dianggap nggak mampu mengatur kawasan sendiri. Kalau
pakai pandangan Wendt, ASEAN di sini sebenarnya sedang membuat ulang makna kedaulatan di Asia Tenggara, bahwa kedaulatan nggak bisa lagi jadi tameng absolut kalau negara melakukan kekerasan brutal terhadap rakyatnya. Nah, ini menunjukkan adanya penerimaan parsial terhadap norma R2P atau Responsibility to Protect, walaupun bertahap. Kesimpulannya, respons ASEAN terhadap krisis Myanmar itu bukan sekadar soal politik praktis, tapi sebenarnya cerminan dari pergulatan identitas yang sangat dalam. 5 Points Consensus muncul karena benturan antara norma lama, non-interference, dan tuntutan kredibilitas regional. Dan ketika kompromi itu gagal, ASEAN beralih ke disosialisasi sebagai cara untuk mendefinisikan ulang identitas kolektifnya. Secara teoritis, ini mendukung perspektif konstruktivis bahwa institusi internasional itu bukan benda mati, mereka terus berubah, dinegosiasikan ulang, dan dibentuk lewat norma serta identitas anggotanya, bukan cuma kepentingan material. Alright, that's all for my short explanation about ASEAN's normative dynamics after the Myanmar coup. I hope this video can help you guys even just a little bit. Thanks a lot for watching, I really appreciate it. So, don't forget to rest and take care of yourself. See ya in the next video.